Nah, sekarang pembahasan terakhir akad iz'an. Iz'an, ya. Juga tidak termasuk dalam akad bai' terpaksa, yaitu transaksi yang dikenal dengan akad iz'an atau contract of adhesion, Ya. di mana Iz'an itu secara bahasa artinya ketundukan. Iz'an di sini disebut dengan apa ini? Disebut dengan contract of adhesion. Disebut dengan contract of adhesion. Ya. di mana pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan-persyaratan yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah, seperti transaksi pemasangan air bersih, telepon listrik, angkutan umum, dan lainnya. Jadi dia ingin monopoli ya bisnis tersebut ya, yaitu pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah. Memaksakan harga kepada pihak yang lemah. Gitu ya. Di sini seperti ini kebanyakan yang dipakai umum ya. Pemasangan air bersih, ada bisnis telepon, listrik dimonopoli, terus angkutan umum ya. Dalam akad ini, para pelanggan sama sekali tidak dapat mengubah harga serta persyaratan yang dibuat oleh pihak perusahaan pemberi layanan. Kalau tidak menyetujui, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Ini ya, para pelanggan sama sekali tidak bisa mengubah harga serta persyaratan yang dibuat. Ya harga segitu sudah ketetapannya. Tidak mungkin dia tawar-tawar lagi. Para pelanggan juga harus penuhi persyaratan yang dibuat. Ya, terus. Akad ini tidak mengandung unsur paksaan, karena pelanggan saat ingin mengajukan permohonan tidak seorang pun yang memaksa mereka untuk melakukannya. Ya, akad ini tidak mengandung unsur paksaan. Jadi tetap dianggap ya saling ridho. Karena di sini tidak ada yang ketika bayar listrik, bayar telepon, saya terpaksa ini. Enggak. Mereka mau, namun itu masalahnya dimonopoli oleh satu pihak. Ya, terus. Oleh karena itu, akad ini dibenarkan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 132/6/4 tahun 2003. Nah, kalau akad izan ini dari Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki membolehkan. Ya, keputusan tersebut berbunyi berikut ini. Akad izan dalam pandangan fikih terbagi dua. 1. Akad izan, harga yang ditetapkan adil, tidak mengandung persyaratan yang menzalimi pihak yang lemah. Ya, terus. Hukum akad ini sah menurut syariat dan wajib dipatuhi kedua belah pihak, serta pihak pemerintah atau pengadilan setempat tidak berhak membatalkan atau mengubah akad ini, karena tidak ada penyebab yang mengharuskan pembatalannya. Sekalipun terdapat unsur ghoban atau penipuan, harga dalam jumlah relatif sedikit, karena unsur penipuan dalam jumlah tidak besar ditolerir oleh syariat dalam hal muamalat, mengingat sangat susah sebuah muamalat yang terbebas sama sekali dari unsur ini. Juga transaksi orang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak disahkan oleh syariat bila harganya adil berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi hukum akad iz'an, ya, bisnis yang dimonopoli seperti ini itu ya sah selama harganya itu ditetapkan adil, tidak mengandung persyaratan yang menzolimi. Ya, terus. 2. Akad izan mengandung kezaliman terhadap pihak yang lemah karena harga yang ditawarkan sangat murah, ghoban fahish, atau persyaratan yang ditetapkan sangat merugikan. Dalam akad ini, pemerintah setempat wajib turut campur sebelum ditawarkan kepada khalayak ramai dengan cara menentukan harga yang adil, terbebas dari kezaliman, merugikan orang banyak, atau menghapus atau mengubah persyaratan-persyaratan yang tidak adil. Terus. Hal ini didasarkan atas kewajiban ulil amri atau pemerintah di dalam Islam untuk menghapuskan ikhtikar atau monopoli pihak penjual atau pemberi jasa yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Nah, kalau yang kedua ini, akad iz'an mengandung kezaliman terhadap pihak yang lemah. Ini kalau ada, ya, karena harga yang ditawarkan sangat murah atau persyaratan yang ditetapkan sangat merugikan. Dalam akad ini, pemerintah setempat wajib turut campur untuk mengaturnya agar tidak merugikan khalayak ramai. Ya, jadi sebelum ditawarkan kepada khalayak ramai, pemerintah punya hak untuk turut campur. Jadi, pemerintah tetapkan harga sekian-sekian. Ya. Atau kasih potongan harga dan
ambil dari dana pemerintah untuk menutupi potongan harga ini, ya, agar tidak merugikan, agar tidak menyusahkan rakyat banyak. Nah, kesimpulannya kita sudah bahas 5 hal di sini, ya. Ada di sini jual beli karena terpaksa, asalnya itu jual beli itu harus saling ridho. Terus menjual barang dengan harga murah karena penjual segan, dibagi jadi 2. Kalau penjual dirayu di muka umum, ya, akhirnya ia jual dengan harga yang dimaui pembeli. Nah, ini masuk kategori terpaksa. Namun karena menjualnya kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada tokoh masyarakat, ya, karena segan atau karena iba pada orang miskin, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW menawar untanya yang jalannya itu lambat. Nabi beli dengan satu ukiah plus 1 qiraat. Terus ada juga jual beli karena dalam keadaan terdesak butuh uang. Nah, ini juga dibolehkan karena si pembeli itu meringankan beban si penjual. Kemudian hukum asalnya jual beli itu dalam keadaan tidak boleh dipaksa. Kalau terpaksa berarti tidak sah. Namun ada jual beli terpaksa yang dibolehkan. Ya, ada yang dibolehkan. Tadi hakim menjual dengan paksa seharta orang yang jatuh pailit untuk menutupi utangnya, atau menjual barang agunan, barang gadean. Terus jual paksa juga ini boleh dilakukan untuk proyek fasilitas umum, ya, proyek fasilitas umum. Namun ada 5 syarat. Ganti ruginya itu adil, dibayarkan segera, pihak yang menggusur itu hanya pemerintah saja atau yang ditunjuk pemerintah. Kemudian tujuan penggusuran untuk kepentingan umum seperti jalan, masjid, ya, jembatan. Kemudian yang kelima, penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Nah, nanti ada ganti rugi dan ini pernah terjadi di masa Umar dan Utsman. Kemudian masih bolehkah monopoli bisnis? Kalau dengan akad izan tadi masih boleh selama dengan harga yang adil. Kesempatan berikut insya Allah kita bahas tentang najis. Nah, ini sudah masuk pembahasan najis. Ini penting juga, ya. Jadi kita akan tahu dasar-dasarnya dari sekolah fikih muamalat ini. Kita tahu dasar-dasar jual beli itu dari contoh-contoh langsung seperti ini. Kita tahu, oh ini masalah, oh ini jual beli najis ini nggak boleh, oh jual beli benda haram ini nggak boleh. Nah, ini secara bertahap nanti kita bahas pelan-pelan insya Allah. Baik, demikian. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Ada waktu 30 menit.